Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga teman-teman bisa menjalani ibadah puasa dengan semangat. Seperti yang teman-teman ketahui, pada minggu ini kita akan melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan. Dan untuk materi hari ini, kita akan membahas mengenai zakat fitrah. Teman-teman ada yang tahu tidak ya mengenai zakat fitrah? Nah, kalau teman-teman belum tahu, kita pelajari bersama yuk. Pada materi zakat fitrah kali ini, kita akan membahas 6 hal. Yang pertama, pengertian zakat fitrah. Yang kedua, syarat wajib berzakat. Yang ketiga, orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang keempat, cara membayar zakat fitrah. Yang kelima, kadar zakat fitrah. Dan yang terakhir adalah niat membayar zakat fitrah. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik lelaki dan perempuan muslim, yang dilakukan pada bulan Ramadan memasuki saat futur, berbuka puasa pada Idul Fitri. Sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum atas umat muslim, baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau Shallallahu alaihi wasallam memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Materi berikutnya yaitu mengenai syarat wajib berzakat. Syarat wajib berzakat ada 4. Yang pertama, beragama Islam. Kedua, merdeka. Artinya, tidak sedang dalam penjajahan, tidak menjadi budak, dan merdeka secara finansial maupun sehat mental. Ketiga adalah menemui 2 waktu. Maksudnya, zakat fitrah dilaksanakan saat menemui 2 waktu, di antara bulan Ramadan dan Syawal, walau hanya sesaat. Dan yang terakhir adalah memiliki harta yang cukup. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan tanggungannya. Kedua, miskin, yaitu orang yang mempunyai harta dan penghasilan namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Ketiga, amil zakat atau pengurus zakat. Keempat, mu'alaf, yaitu kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya karena baru masuk Islam. Kelima, fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah seperti berperang, berdakwah, dan menerapkan hukum Islam. Keenam, gorim, yaitu orang-orang yang memiliki hutang, menanggung hutang, dan tidak sanggup untuk membayarnya. Ketujuh, ibnu sabil, adalah orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan atau musafir dan para pelajar perantauan. Dan yang terakhir adalah riqab, yaitu hamba sahaya atau budak. 8 golongan penerima zakat tersebut tercantum di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 60. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله
والله عليم حكيم. Berikut ini adalah arti dari surat At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara membayar zakat fitrah. Teman-teman ada yang tahu tidak ya, bagaimana ya cara untuk membayar zakat fitrah? Nah, kali ini kita akan membahasnya. Jadi, cara untuk membayar zakat fitrah yang pertama adalah memperhatikan makanan yang kita makan sehari-hari. Kedua, kita harus menghitung harga makanan tersebut. Ketiga, kita harus menulis siapa saja yang perlu kita bayarkan zakat fitrahnya. Keempat, kita menghitung zakat fitrah. Kelima, kita harus mencari amil yang terpercaya. Selanjutnya, kita membaca niat untuk membayar zakat fitrah. Ketujuh, kita menyerahkan zakat fitrah kepada amil. Kedelapan, berdoa. Dan yang terakhir, kita harus ikhlas dan tidak pernah boleh untuk mengungkitnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kapan waktu untuk membayarkan zakat fitrah. Jadi, zakat fitrah dapat dikeluarkan sebelum waktu sholat Idul Fitri di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan. Itulah dasar pokok yang membedakan zakat fitrah dengan sedekah-sedekah lainnya. Sebagaimana tercantum pada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, barang siapa yang menunaikan zakat fitri sebelum sholat Id, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Id, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Hadis riwayat Abu Dawud. Berikutnya, kita akan membahas mengenai kadar zakat fitrah. Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Kualitas beras atau makanan pokok harus sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi kita sehari-hari. Namun, beras atau makanan pokok tersebut dapat diganti dalam bentuk uang yang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Misalnya, harga 1 liter beras yang teman-teman konsumsi adalah Rp10.000. Jika teman-teman ingin membayar zakat dalam bentuk uang, maka harga beras tersebut teman-teman kalikan dengan 3,5 liter beras, sehingga nominal yang akan teman-teman bayarkan kurang lebih sekitar Rp35.000. Hai, Marble, mari belajar sambil bermain. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Bye-bye. Pada slide sebelumnya, teman-teman sudah menyimak niat membayar zakat fitrah. Kali ini, Miss akan membacakan arti dari niat tersebut. Artinya, saya niat mengeluarkan zakat atas diri saya dan atas sekalian yang saya wajibkan memberi nafkah pada mereka secara syariat, fardu karena Allah Ta'ala.
baca niatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhalillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Saya terima zakatnya dan saya salurkan kepada yang terima kasih ya. Selanjutnya, tugas teman-teman adalah membuat video cara membayar zakat seperti yang dicontohkan pada video sebelumnya. Sekian materi mengenai zakat fitrah yang dapat Miss sampaikan. Kurang lebihnya Miss mohon maaf karena kesalahan adalah milik manusia dan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.